Hai guys, kembali lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Koi wa Sekai episode 9 dan 10. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Singkat waktu, Desumi didatangi Urami dan babehnya. Urami pun cicing dan ngahuleng sampai dia pun bertanya-tanya siluman tengkorak tersebut. Siluman tengkorak itu berhadapan dengan babehnya. Rupanya siluman tengkorak itu adalah Fudo. Dia pun ikut riweuh mengikuti gerakan babehnya. Kalau dia adalah kenalannya si Teteh. Fudo pun berpura-pura berbohong kepada babehnya mengakui bernama Mudo. Babehnya pun bertanya-tanya kenapa prajurit Geko masuk ke kamar si Bondon. Namun Desumi mengatakan kalau dia membantunya belajar, karena bentar lagi akan ujian. Namun babehnya marah dan menganggap Desumi anak belegug. Babehnya menganggap kalau pejuang Geko tidak perlu belajar. Pejuang Geko hanya butuh hati yang jahat agar menghancurkan dunia. Babehnya pun sampai dibikin riweuh karena melihat ruangannya yang begitu glowing. Dia pun lalu memasang bendera Geko di kamarnya. Namun ketika boneka Super Boss jatuh, babehnya pun begitu kaget karena selama bekerja dia tidak pernah dapat boneka dambaan tersebut. Sementara itu Desumi pun bingung karena nggak mau tahu nyimpen di mana. Ketika babehnya tahu dia menolak tawaran menjadi monster, dia pun termehek-mehek karena selama ini babehnya hanya bisa menjadi prajurit biasa saja. Babehnya begitu bangga dengan Desumi karena mampu diangkat menjadi monster dengan begitu cepat. Babehnya pun mengatakan dasar anak beleguk karena malah menolak menjadi monster. Namun Fudo mengatakan Desumi sudah memikirkan dengan matang atas keputusan yang dia buat. Namun tiba-tiba Urami menghampiri mereka berdua dan tidak diduga Urami menggaplok Fudo sampai topeng tengkoraknya ajur. Urami memintanya untuk tidak ikut campur urusan Desumi. Fudo pun menyadari kekuatan potensi yang dimiliki Urami. Tidak sengaja, Fudo menyalakan TV yang menampilkan iklan minuman berdemek dari gelato. Babehnya pun riweuh setengah edan karena ingin mencabik-cabik pasukan gelato. Tanpa diduga, Desumi malah ngelawak di hadapan Fudo. Babehnya pun sangat berambisi untuk mengalahkan para gelato. Desumi sekolah tinggal setahun lagi. Kedepannya dia akan menjadi prajurit tetap Geko. Sementara itu Fudo kepikiran dengan janji mereka berdua yang akan kuliah bareng. Dia pun punya permintaan ke babehnya kalau Desumi akan lanjut kuliah. Lalu Urami menyadari kalau Desumi yang dia kenal bukanlah Desumi biasanya. Dia pun mencurigai Fudo karena sudah merusak mentalnya. Urami akan menghajarnya, namun ditahan oleh Desumi sampai dia pun termehek-mehek karena hal tersebut. Karena terlalu ikut campur babehnya, lalu beradu mekanik dengan Fudo. Tanpa diduga, babehnya menyatakan kalah secara terhormat sampai ngagorolong. Babehnya pun menyadari kalau Fudo adalah bibit yang unggul. Saat babehnya akan mandi besar, dia akan membahas kembali rencana kuliah Desumi di lain waktu. Singkat waktu, malam pun poek. Babehnya Desumi pun cabut kembali ke rumah, sementara Urami tinggal bersama Desumi. Saat akan berpisah, Desumi mengatakan ucapan terima kasih kepada Fudo yang melibatkannya hari ini. Sementara itu, Urami melihat ekspresi yang tidak biasa dari Desumi. Pada 5 tahun lalu, Urami jadi bahan bully oleh para siswa lelaki hidung kecombrang. Sampai-sampai Urami pun pundung dan dihampiri oleh Desumi yang menjaganya. Kemudian Desumi memberikan es jibrut kepadanya. Desumi berusaha menguatkan mental Urami. Singkat waktu, Desumi mengajak Urami pergi ajojing. Kemudian mereka berjalan asruk-asrukan di sebuah ruyuk.
Urami pun berjalan ngabret seedan-edannya. Setelah melewati ruyuk yang gatal, mereka pun akhirnya menemui markas Gekko. Urami begitu terkejut melihat tempat tersebut. Desumi pun begitu terhormat menjadi dewa kematian. Desumi pun memamerkan rambutnya yang makin glowing seperti Bondon. Lalu mereka berdua pun menemui si bos besar. Urami yang ngaderek-dek, dia pun mengatakan tahun depan akan lulus SMP dan ingin bergabung dengan Gekko. Si Bondon Leweng juga menyadari bakat terpendam yang dimiliki Urami. Kemudian Urami diajak Desumi pergi membeli jagung brondong. Sesampainya di toko dadang fashion, dia pun dibelikan pita oleh Desumi. Setelah berkeliling, tiba-tiba orang ingin cabut dari tempat tersebut. Secara mengejutkan, Urami mengatakan kalau Desumi yang dikaguminya sudah tidak ada lagi. Urami lalu ngajedok di sebuah tangga. Dia pun mengingat masa lalunya yang selalu dibully oleh para pria hidung kecombrang. Dan juga orang tuanya selalu membangga-banggakan Desumi. Dia pun termehek-mehek karena Desumi sudah terpengaruh oleh Fudo. Tanpa diduga, ada 3 pria hidung kecombrang mendekati dirinya. Namun tiba-tiba datang Desumi dan menghajar pria tersebut sampai nyuksruk. Singkat waktu, saat makan grepe, Desumi menitipkan pesan agar Urami punya rasa cinta pada seseorang. Singkat waktu lagi, Urami pun cabut kembali ke rumah. Di perjalanan, dia pun masih kepikiran dengan Fudo yang menjadi sumber masalah. Musim rak-rak pun tiba. Fudo dan Desumi yang bobogohan, dia pun mengajak Fudo untuk pergi ke festival sekolahannya. Kelasnya akan membuka kafe Bondon. Fudo pun sampai kaget setengah modal ketika tahu Desumi akan menggunakan pakaian gemes. Fudo pun mengatakan kalau dia akan ikut ke festival tersebut. Namun Desumi menitipkan pesan agar datang pada hari Minggu saja, karena ada patung bulan sambit. Dan mitos pun mengatakan kalau ada 2 orang kabogoh duduk di bulan tersebut, maka hubungannya akan langgeng. Acara sekolah pun begitu meriah. Tanpa diduga, Hayato menjadi pusat perhatian para Bondon di sana. Para Bondon pun berebut untuk berfoto dengan dirinya. Dia juga menunjukkan Fudo yang ikut datang dalam acara tersebut. Fudo memintanya untuk tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun begitu, Hayato tetap saja memanggil para kewes di sana. Saat Hayato bertransformasi menjadi Blue Gelato, dia pun labuh tigo leprak karena Fudo langsung cabut pergi begitu saja. Dia pun langsung lari ngabret seedan-edannya karena dikejar para fans. Sementara itu, Desumi mendapatkan pesan kalau Fudo sedang dalam masalah. Dia juga menjadi pelayan. Namun tidak diduga, si Bondon Hojo mendatangi dirinya dan memintanya untuk duduk bareng di bulan sambit agar menjadi pasangan GGWP. Bukannya menolak, tapi Desumi malah lari ngabret edan. Sementara itu, ketua OSIS si Bondon Leweng mengontrok pasangan yang sedang bobogohan. Sementara itu, si Putri Batu yang menemuinya menuduh si Bondon Leweng yang cemburu karena sudah jomblo karatan. Si Bondon itu pun membantahnya kalau dia tidak cemburu dan hanya mengikuti aturan sekolah untuk tidak bobogohan. Kemudian, beruang tersebut datang ke pesta tersebut. Siswa lain menganggap kalau beruang itu cosplayernya sangat identik. Singkat waktu, Fudo masuk ke sebuah ruangan juri. Tidak sengaja, Desumi pun menemui dirinya dan nyumput di sisi ruangan tersebut. Desumi juga membawakan titipan kue dari kelas. Desumi bertanya-tanya apakah bisa bobogohan pada acara sekolah tersebut. Fudo pun berusaha memberikan semangat kalau mereka berdua bisa bobogohan dan melalui macam rintangan. Tanpa diduga, si Bondon Leweng mengontrok mereka berdua dan lari ngabret edan. Saat Desumi berhenti, tidak diduga menemui lagi dengan Hojo yang ingin berduaan.
Bulan Sambit pun dibuka, sementara itu Desumi lari ngabret dikejar Hojo. Desumi pun akhirnya berhenti di sebuah ruang UKS. Dia meminta Putri Darah untuk menghadang Hojo. Setelah negosiasi yang alot, dengan memberikan boneka bos besar, akhirnya si Putri Darah pun menerima permintaan bantuannya. Kemudian Desumi pun lari cabut menghindari Hojo. Saat di luar, dia melihat kerumunan orang yang rupanya sedang ramai adu kukudaan antara Fudo dengan Hayato. Kemudian si Bondon Leweng sedang merazia pasangan yang bobogohan. Si Bondon itu menuduh Desumi yang punya Kabogo. Namun Hayato yang lagi sibuk kukudaan melihat si Bondon itu dan langsung mengejarnya. Akhirnya Desumi pun menemui Fudo dan mereka pun nyumput di pinggir parkiran. Mereka berdua pun makin panik karena waktu makin mepet untuk berduaan di bulan Sambit. Mereka pun mikir keras bagaimana caranya melewati keramaian tersebut. Sementara itu Desumi melihat kostum beruang. Akhirnya masalah pun terpecahkan. Desumi dan Fudo menggunakan teknik cosplay pasukan Gekko dan Gelato. Mereka berdua pun berjalan cokor ke area bulan Sambit. Akhirnya mereka berdua pun berhasil duduk berduaan di bulan tersebut. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.